Jadi yang perlu diluruskan di sini bahwa bukan karena istrinya yang sekarang ini adalah mantan babysitter keluarga kita, bukan. Tetapi subjeknya. Akan lebih mudah untuk saya memiliki istri yang patuh dan punya kedekatan dengan anak-anak. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa tidak 1-2 kali kelalaian yang dibuat oleh mantan babysitter kita itu. Saya pulang dari kantor jam 4 sore, anak saya masih pakai piyama. Terus saya tanya, ini anak-anak belum dimandiin? Udah pada makan belum? Dengan entengnya dia jawab belum. Saya tanya kenapa? Anaknya nggak mau, Bu. Halo Moms and Dad, viewer Orami. Kembali bersama dengan saya Liza Marili Japri. Di siang hari ini dengan suara burung cip-cip-cip gitu. Ada yang datang ke saya dan kita lagi mau ngobrol-ngobrol tentang hidup, tentang keluarga, tentang kondisi yang sedang terjadi. Mawar! Hai Mbak Lisa. Halo. Ya ampun, apa kabar? Alhamdulillah baik. Akhirnya bertemu di sini. Iya Mbak ya. Senang banget bisa ketemu Mawar gitu ya. Saya mengikuti loh pemberitaan kamu gitu ya, yang buat saya cukup agak-agak wow gitu kan ya. Sayangnya kurang enak ya pemberitaannya. Ya, tapi kadang-kadang hidup begitu ya. Iya, Tuhan melempar kita pada kondisi yang tak terduga, yang kita nggak pengen, tapi mungkin ada proses yang memang harus dipelajari ya. Tapi saya benar-benar tidak bisa membayangkan kalau ada di posisi kamu gitu, mengetahui kejadian yang terjadi, kemudian apa yang harus dialami gitu kan. Gimana kamu menjalani proses ini Mawar? Kamu ya secara psikologis? Yang pasti kaget ya Mbak. Sampai saat ini pun untuk bisa mencerna kejadian ini dengan baik dan lapang dada tentunya belum bisa. Kapasitas saya hanya sebagai manusia biasa. Jadi terkadang ada rasa emosi lagi, ada pertanyaan seperti kapan mereka memulainya, ini begini, kenapa begitu, tapi balik lagi hal yang masih belajar ikhlas, Mawar masih belajar ikhlas, tapi yang pasti mungkin memang Tuhan mau mendidik Mawar ada di fase ini gitu, ya siapa tahu memang ini memang jalan yang Tuhan kasih supaya Mawar lebih dewasa, lebih sabar gitu. Walaupun tetap aja secara logika itu kayak ini bener gak sih? Masih sering begitu kok. Kadang-kadang saya bangun tidur juga masih iya beneran gak sih gitu? Masih suka gitu. Karena kalau di psikologi itu sebenarnya kayak kamu tuh ada di fase traumatik gitu. Dan fase traumatik itu kan sebenarnya butuh waktu untuk berproses gitu. Jadi segala hal dalam hidup kita kan butuh waktu proses ya Mawar. Sama aja kayak kita makan hari ini, kita ngunyah-ngunyah masuk ke dalam, makan pagi, makan siang, makan malam, ngemil, kemudian 1 kali 24 jam biasanya pup tuh besoknya gitu. Nah trauma juga gitu tuh, begitu kayaknya hidup tuh lagi baik-baik aja, tau tuh dihantam jebret gitu kan, itu kan kayak leng gitu kan. Ini ya itu kita butuh waktu tuh untuk menyerap, mengolahnya, dan biasanya tuh butuh sekitar 3 sampai dengan 6 bulan. Baru tuh nanti mulai perlahan-lahan tuh kayak udah bisa menerima kenyataan gitu kan, udah mulai gitu kan. Tapi sepanjang itu tuh ya naik turun emosi tuh. Ada yang kayaknya mempertanyakan, ada yang marah, ada yang kemudian mungkin itu betul, iya benar gitu. Mbak, itu yang mau rasain sekarang. Kadang-kadang lagi diem, lagi ngerasa saya kuat kok, nggak apa-apa. Ada lagi tiba-tiba ada satu kejadian apa, tiba-tiba jadi nangis, tiba-tiba jadi emosi, itu ada sampai sekarang masih. Dan menurut kalau yang saya perhatikan jalan cerita kamu gitu ya Mbak, itu kan berarti kan 2 kali trauma ya. Pertama kejadian di pertama kali kamu tahu fakta mantan suami berhubungan dengan istrinya sekarang itu berarti bulan Februari kan. Nah, kan Januarinya putusan cerai ya. Nah, itu kan juga satu hal yang masih harus diolah ya. Betul, itu iya. Bener nggak gitu betul, kan? Iya betul itu yang lagi mencoba mengolah itu bahwa pernikahan berapa lama kamu? Hampir 10 tahun. Gitu kan, mau 10 tahun, kemudian akhirnya berakhir lagi coba mencerna, tiba-tiba ada kabar mantan suami mau menikah lagi, itu juga kadang-kadang biasanya pasti kekagetan sendiri ya, bukan berarti cemburu atau apa. Iya, sebetulnya kalau pada saat dia bilang sama Mawar akan menikah itu kaget, ya karena cepet banget gitu ya, 1 bulan pasca perceraian. Tapi di satu sisi saya ada rasa lega, karena setidaknya ada yang akan menjaga mantan
suami saya gitu ya. Papanya anak-anak akan ada yang ngejagain gitu. Emosi itu muncul ketika saya tahu subjeknya, Mbak. Jadi yang perlu diluruskan di sini bahwa bukan karena istrinya yang sekarang ini adalah mantan babysitter keluarga kita, bukan. Tetapi subjeknya hanya fokus ke orangnya yang bikin saya tidak bisa terima. Karena ada beberapa penilaian yang sangat saya yakini bahwa kalau alasannya mantan suami menikahi dia karena agama, yaitu istrinya yang sekarang itu seperti sosok yang bisa membimbing dalam agama, saya rasa agak kurang tepat. Ya, saya pikir kan kalau yang seseorang dengan waktu mantan suami saya bilang, insya Allah calon istri saya ini adalah sosok yang bisa jadi panutan untuk anak-anak dalam agama. Dalam perihal, saya pikir kan ya wanita muslimah yang syar'i gitu ya, yang ilmu agamanya mumpuni, saya pikir begitu. Ternyata di luar ekspektasi saya sekali gitu. Terus kalau dia bilang masalah dia panutan dalam hal lainnya misal dia orang kan dia pernah membuat klarifikasi di akun Instagramnya bahwa dia menginginkan istri yang patuh dan punya ikatan yang udah deket sama anak-anak, kasarnya gitu. Dia juga bilang bahwa mantan istrinya yang sekarang ini punya bonding yang kuat dengan anak-anak. Saya rasa itu juga tidak tepat. Kenapa? Karena saya sangat tahu bagaimana istrinya yang sekarang itu ketika bekerja di rumah tuh seperti apa, saya tahu. Kalau mantan suami kan kerja, yang bertemu setiap hari dari mulai anak-anak bangun dan dia turun dari kamarnya sampai dia mau tidur itu saya. Jadi saya ini kan sebetulnya full time mom, ada di rumah. Saya memang punya bisnis tapi saya tetap kerjakan di rumah, gitu. Sesekali saya pergi ke kantor, kantornya pun hanya beda blok dari rumah. Jadi betul-betul saya cari nggak memprioritaskan hal lain selain anak-anak. Kadang-kadang anak yang paling kecil pun saya bawa ke kantor. Kalau dibilang apakah neni di rumah saya itu bekerja full mengurus anak, enggak. Ya, mandi tetap mawar, masak sebelum pergi kerja juga saya. Ya kalau menyuapi ya pada saat Mawar lagi di kantor otomatis mbaknya membantu lah. Nah, membantu. Nah, ini yang saya bilang mantan itu kan bilang bahwa akan lebih mudah untuk saya memiliki istri yang patuh dan punya kedekatan dengan anak-anak. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa tidak 1-2 kali kelalaian yang dibuat oleh mantan babysitter kita itu. Ya, contoh kecil, jam makan. Mawar itu agak-agak timetable kalau masalah begitu. Dan ya. anak-anak memang sebaiknya sih diatur, mereka punya aturan gitu kan. Jadi kasarnya nggak apa-apa ibu cerewet, tapi kan untuk kebaikan, nutrisinya anak-anak kan semua ada di situ gitu. Jadi saya tanya, saya pulang dari kantor jam 4 sore, anak saya masih pakai piyama. Terus saya tanya, ini anak-anak belum dimandiin? Udah pada makan belum? Dengan entengnya dia jawab belum. Saya tanya kenapa? Anaknya nggak mau, Bu. Kalau anaknya nggak minta makan 2 hari terus mau gimana? Itu hal kecil. Jadi kenapa saya bisa bilang bahwa saya tidak sama sekali merendahkan status sosial ataupun pekerjaan. Tapi kalau dikatakan bahwa dia punya kemampuan kapabilitas, nah itu sama sekali tidak benar. Sekarang gini, secara logika aja, saya memiliki 3 anak, 8 tahun, 5 tahun, 3 tahun. Katanya bisa membimbing dan mengurus 3 anak sekaligus, anak remaja 19 tahun yang tidak punya pengalaman menikah dan memiliki anak. Ya kita ibu ya Mbak ya, maksudnya tahu dari mana strugglingnya kita untuk itu loh. Dia tidak pernah merasakannya begadangan malam, menyusui dan lain. Ganti popok. Jadi saya merasa dilukai perasaan saya ketika mantan suami saya bilang mereka punya bonding yang kuat, bahkan lebih dekat dengan neninya dibanding ibu kandungnya. Itu saya marah sekali. Bahwa ada beberapa hal-hal yang dia ungkapkan itu kesannya bahwa saya ini dia seperti lebih tidak dari becus. Jadi saya merasa gini, oke, 9 tahun saya menjadi ibu, masa bisa dikalahkan sama yang 3 bulan baru datang? Dan dia anak kandung saya, 3 orang anak saya full ASI, ya.
saya full ASI dan saya baru punya neni itu di tahun itu. Jadi yang kemarin 9 tahun ke belakang tuh dia amnesia apa gimana gitu loh. Ya, di situ saya marah sekali. Yang bikin saya sering ya menjadi emosi itu karena kalimat bahwa dia resign karena dia nggak enak waktu resign. Jadi kan saya bertanya, gimana mau punya bonding 1 bulan kerja, 1 bulan off, 1,5 bulan hilang, tiba-tiba masuk kerja lagi cuma 1 bulan lagi. Di bulan terakhir, di bulan Agustus dia datang itu cuma 2 minggu. Bagaimana bisa punya bonding sama anak ya? Terus dia bilang ke teman-temannya, ke lingkungannya bahwa alasan dia menikahi yang sekarang itu karena dulu itu katanya resign itu alasannya karena nggak enak sama ibu, katanya nggak enak sama ibu karena anak-anak terlalu dekat dengan dia. Enggak saya berharap. Jadi sebenarnya yang memencet tombol marahnya Mawar adalah bahwa bukan masalah mantan suami sudah menikah lagi secepat itu, bukan masalah dia menikah dengan siapa, bukan masalah juga bahwa kayak kamu menikah dengan siapanya, ya Mbak. Ya maksudnya statusnya itu segala macam ya, tapi orangnya aja gitu, gitu kan ya, satu orang ini aja ada. Apalagi kemudian ada poin pernyataan-pernyataan yang kayaknya kok meminimalisir gitu fungsinya Mawar kan gitu kan. Saya dinner sama papanya anak-anak berdua itu kita Juni bicara 2021 kita bicara kita mau gimana, saya jujur apa adanya, saya sayang sebagai kamu ya pasangan saya, maksudnya gini, mau kita berpisah pun selama-lamanya kamu tuh partner hidup saya untuk anak-anak.